Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Johnson Tumiwa, yang memang sudah sekian waktu saya tidak hadir di dalam apa yang saya lakukan selama ini. Namun puji Tuhan, pagi ini saya mempunyai kesempatan membagikan berkat bagi saudara, teman, handai tolan, bahkan anak-anak didik saya dimanapun berada. Mari sebelum kita lebih jauh dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu bersyukur pada pagi hari ini boleh bertemu, berkumpul lewat layar kaca bagi saudara-saudara permisa, bahkan bagi handai tolan, saudara kekasih, bahkan anak-anak didik saya dimanapun mereka berada. Hamba-Mu akan baca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapi hamba-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan banyak hal menjadi pembicaraan yang sangat viral, yang membutuhkan pemikiran atau pandangan yang tepat tentang hal tersebut. Contohnya masalah COVID-19 atau COVID-19, saudara-saudara. Dan hari ini pun sudah ada nama baru, Omikron, Delta dan sebagainya. Tetapi sebagai orang percaya, ini memang akan terjadi sebab jauh sebelum hal ini dinyatakan, Alkitab telah menuliskan bahwa di hari-hari yang akan datang kita akan melihat atau mendengar atau memperhatikan atau menemui kondisi seperti yang ada saat ini di bangsa yang kita cintai ini. Kita akan baca Alkitab dalam Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 40 ayat 2 sampai 5, begini bunyi firman Allah. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Saudara-saudara yang diberkati, demikian apa yang telah kita baca, yang telah disampaikan oleh seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. Di mana dia menunjukkan kepada kita hal-hal yang harus kita perhatikan, hal-hal yang harus kita pahami bagi kehidupan kita, agar supaya hidup kita semakin hari semakin mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan. Hidup kita terus ada dalam pengawasan Tuhan sendiri. Ayat 2 tadi dia berkata begini, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita
adalah pertolongan yang tanpa batas. Pertolongan yang tidak dapat dialihkan oleh apapun juga, asal kita berharap sepenuhnya kepada Dia. Pertolongan Tuhan adalah sesuatu yang mutlak, yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, dan itu tidak dapat dibantah oleh apapun juga. Ayat 2 ini memberikan penjelasan kepada kita dalam catatan yang ditinggalkan oleh Raja Daud. Dia berkata, aku sangat, kata sangat kita garis bawahi, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, kata sangat ini identik dengan kata sungguh-sungguh. Kata sangat ini identik dengan kalimat yang menunjukkan bahwa tidak berkeputusan, aku menanti-nantikan Tuhan. Bagian selanjutnya berkata, ya, lalu ia menjenguk aku. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Tuhan pada waktu melihat kita dalam kesungguh-sungguhan, Tuhan pada waktu memperhatikan kita, bahwa tak berkeputusan kita berharap, kita berserah, kita bersandar kepada Dia, maka Dia pasti akan menjenguk kepada kita. Kata menjenguk di sini memberikan pengertian bahwa perhatian Tuhan tidak pernah terarah kepada orang lain selama kita bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Perhatian Tuhan tidak mungkin akan beralih kepada hal yang lain atau kepada orang yang lain waktu kita selalu atau suka menanti-nantikan Tuhan. Kita ingat cerita tentang Nabi Elia, saudara. Pada puncaknya dia ditolak oleh Isabel, saudara. Dia tidak mau karena dia menganggap bahwa Nabi Elia telah mencampur adukan masalah teokrasi, masalah penyembahan kepada Tuhan, dan hal kepemimpinan atau hal kerajaan pada waktu itu Israel yang kita baca. Ini yang membuat akhirnya Elia sempat lari terlunta-lunta. Kendati pun dia telah melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Dia seorang pribadi yang mampu menurunkan api di atas mezbah doanya. Api dia turun. Tetapi pada waktu dia dikejar oleh Isabel, dia lari pergi dan meninggalkan perhimpunan orang Israel. Apakah Tuhan tidak melihat Nabi Elia pada waktu dia lari di Sungai Kerit, di samping Sungai Kerit, justru Tuhan memberi dia makanan dari meja istana Raja Ahab. Dengan cara bagaimana? Burung gagak. Dan saudara-saudara, datang selalu membawa makanan untuk Elia. Kenapa? Karena kesungguhan, karena keyakinan daripada Elia tentang pertolongan Tuhan yang memberikan jawaban, yang memberikan jaminan dalam kehidupannya. Sebab itu umat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apapun yang kita hadapi, itu jangan membuat kita akhirnya melupakan Tuhan. Tetapi justru waktu kita hadapi pergumulan dalam hidup kita, waktu kita hadapi masalah dalam hidup kita, dan perhatian kita hanya tertuju kepada Tuhan saja, kita harus yakin
Allah sementara berdiri dari takhtanya dan mengulurkan tangan kanannya untuk meneguhkan kita, menjamin kehidupan kita. Asal benar-benar kita bersungguh-sungguh, ya, atau sangat menanti-nantikan Tuhan untuk berbuat yang terbaik bagi hidup kita dengan cara hidup kita yang dikehendaki oleh Tuhan. Berteriak kepada Tuhan, berdoa kepada Dia, Dia akan menjawab engkau. Tidak ada perkara yang mustahil di dalam Dia. Dia adalah Bapa yang ajaib. Dialah Allah yang luar biasa, yang memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kita. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5, di sana dicatat bagaimana kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan bagi seorang pribadi yang mau mengalami pertolongan dan campur tangan Tuhan. Satu Tesalonika pasalnya yang kelima ayat 16, 17 dan 18 begini bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara, sikap menanti-nantikan Tuhan, sikap yang bersungguh-sungguh menunggu waktu Tuhan, memiliki gaya hidup yang benar dan dikehendaki oleh Allah. Dalam hal ini dicatat bahwa kita tetap harus bersukacita dan kita tetap berdoa dan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam menantikan Tuhan, berarti hidup kita memiliki kreasi Allah. Hidup kita memiliki gaya daripada Allah. Kenapa? Karena kita mau bersukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dengan kata lain, sukacita kita tidak berlebihan, tetapi sukacita kita mengerjakan doa dan syukur yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebab itu saya mau berkata kepada kita, jadilah pribadi yang menantikan Tuhan dalam kehendaknya. Dia akan memberikan jaminan terbaik bagi kehidupan kita. Saya banyak menikmati pertolongan Tuhan. Saya banyak menikmati campur tangan Tuhan. Saudara, orang tua saya, mereka petani, saudara. Petani, buruh tani maksud saya. Papa saya dulu dia pekerja kelapa yang sangat kuat. Sampai usia yang ke-62 sebelum dia meninggal, karena dia meninggal di usia yang ke-62. Itu, saudara-saudara, menjelang 63. Ya. Saya lihat bagaimana dia bekerja, memiliki stamina yang sangat baik, saudara. Bekerja demi anak-anaknya, membiayai kami yang sekolah. Saya dengan adik saya sekolah di Manado, kota Manado, saudara. Ya, adik saya di SGO, saya di SMA. Sementara adik-adik saya yang lain ada di kampung. Dia bekerja keras. Ibu saya, saudara, dia bukan hanya ibu rumah tangga biasa yang hanya di rumah saja, tetapi dia bekerja. Dia bekerja membantu suaminya sebagai petani, pun bekerja apa yang dia dapat kerjakan. Kami orang pinggiran pantai. Jadi orang pinggiran pantai
banyak yang menjadi istilah orang Manado, orang selatan maksud saya, ya, itu tibo-tibo penjual ikan, saudara. Mama saya seperti itu. Kendati pulang mungkin rugi, tapi dia tetap bersuka cita. Dan mereka mengajak saya untuk menjadi lebih baik. Tidak mengeluh, saudara. Mama saya tidak pernah mengeluh dalam dia membimbing saya menjadi lebih baik. Saya ingat waktu saya dipercayakan menjadi wali, ya, menjadi wakil dari sekolah dalam mengejar beberapa hal kejuaraan pada waktu itu, cerdas cermat, ya, dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten dan provinsi. Kami tidak dibiarkan Tuhan. Ya, saya masih ingat dia berusaha saya punya sepatu yang layak saya pakai. Dia antar saya di toko temannya dan mengukur sepatu yang layak untuk saya. Saya ingat waktu itu mama saya, saudara. Dan akhirnya kalau saya boleh hari ini ada, saya belajar kepada kedua orang tua saya. Mereka menunggu waktu Tuhan. Mereka bekerja tanpa berpikir bahwa mereka akan mengalami sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Harapan mereka cuma anak-anak saya dapat berhasil dalam hidup. Luar biasa. Tuhan lebih daripada itu. Tuhan bukan hanya sekedar membiarkan kita hidup, tetapi justru Dia membackup hidup kita agar supaya kita berharap kepada Dia dengan sungguh-sungguh, menanti-nantikan Dia terus, sehingga pertolongan Tuhan terjadi bagi kehidupan kita. Dalam ayat 3 dia berkata begini, Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu dan menetapkan langkahku. Ada pujian lama begini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan. Pujian ini adalah gubahan dari sebuah ayat Alkitab yang menunjukkan kedaulatan Allah yang tanpa batas dan otoritasnya yang mampu membuat kita akhirnya, boleh saya katakan, ternganga-nganga, saudara. Sebab itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tetapkan langkah kita hanya untuk berharap kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan sendiri berkarya, bertindak bagi kehidupan kita dan memberikan jawaban bagi kita. Yesus adalah jawaban bagi kita. Tidak ada yang lain. Saya masih ingat waktu kami melakukan puasa jemaat, saudara-saudara, rupanya ada seorang ibu yang mengikuti ibadah puasa, saudara. Dan di rumah dia tidak ada apa-apa. Akhirnya waktu kami buka puasa, setelah itu kami makan seadanya kue-kue yang disiapkan jemaat dan mereka pulang. Tetapi rupanya ibu ini berpikir, bagaimana keluargaku akan bisa makan sebentar. Sampai di rumah, dia duduk di bawah sebuah pohon di rumah, ya, pohon mangga. Dia mulai goyang kakinya sambil berkata bahwa Yesus itu jawaban. Dia katakan ada kuasa dalam darahnya. Dia memuji Tuhan, dia yakin pertolongan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan menjawab dia. Saya yakin, saudara, kalau kita menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh,
Dia bukan hanya sekedar menjenguk kita, tetapi dia menjawab kita, saudara. Yakin itu, saudara. Jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan pergumulanmu. Jangan takut dengan sakit penyakitmu. Tetapi percayalah bahwa penantian kita ada waktu Tuhan memberikan itu yang terbaik dalam hidup kita. Dia akan memberkati kita dalam kehendaknya. Dan kita memiliki pertolongan yang tanpa batas. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita berserah kepada Tuhan, terus memandang Tuhan, terus mencari Tuhan, dan terus menantikan Dia. Allah itu bertindak indah pada waktunya, kata kitab pengkhotbah. Dan Dia akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ya, Dia pasti akan mencukupkan itu. Saya melihat bagaimana campur tangan Tuhan. Saya menikmati pertolongan Tuhan. Banyak orang berkata, pendeta, memang Tuhan pasti berkati. Tapi hari ini saya sudah berdoa dan saya belum mendapatkan jawaban itu. Jangan takut, saudara. Tunggu, Tuhan pasti beri. Percaya, nantikanlah Tuhan. Ayat 5 dia berkata, ayat yang keempat dia berkata, Ia akan memberikan nyanyian baru dalam mulutmu untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ini akibat, saudara. Kalau kita menantikan Tuhan dalam kesungguhan, banyak orang akhirnya terheran-heran menjadi takut. Dan kita menjadi kesaksian. Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudara. Saya percaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan dan mengalami janji dan kemurahan Tuhan. Demikianlah firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan mujizat. Buktikanlah kepada setiap yang mengikuti akan pembicaraan atau penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan nyatakan itu bagi dia. Dan Tuhan bela dia. Hamba percaya mereka alami pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di waktu kesempatan yang lain. Haleluya.